Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang statistika pendidikan, yaitu tentang pengujian hipotesis komparatif. Pengujian hipotesis komparatif ini digunakan untuk membandingkan beberapa kelompok data. Kalau kita mau membandingkan, berarti minimal ada berapa kelompok data? Iya, ada 2 kelompok data. Oke, dalam membandingkan kelompok data ini nanti akan ada 5 pembahasan, yaitu per sample t-test, independent sample t-test, uji 2 proporsi, one way ANOVA, dan two way ANOVA. Yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah per sample t-test atau uji T berpasangan. Per t-test adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata 2 kelompok yang saling berpasangan atau memiliki hubungan. Uji ini sering digunakan dalam eksperimen sebelum sesudah, biasanya ada pre-test, post-test. Maka ujinya adalah per sample t-test. Atau kasus di mana setiap subjek diukur 2 kali dalam kondisi yang berbeda. Jadi, misalnya kita mau mengetahui apakah ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah dilakukan. Misalnya, eksperimen tertentu, kayak gitu. Maka ini kita gunakan per sample t-test. Nah, untuk per sample t-test ini ada uji prasyaratnya, yaitu perlu uji normalitas pada selisih data. Karena tadi kan kelompoknya ada 2 ya. Misalnya kita sebut kelompok 1 dan kelompok 2. Maka kita cari selisihnya dan selisihnya itulah yang perlu kita uji normalitas. Di dalam per sample t-test ini tidak perlu uji homogenitas varians. Oke, per t-test tadi kan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu bagaimana jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi, maka lebih baik kita menggunakan uji yang lainnya. Yaitu kita bisa pindah ke uji non-parametrik. Misalnya Wilcoxon Sign Rank Test. Ini adalah contoh kasus dari per sample t-test. Misalnya yang pertama, kita mau mengukur tekanan darah pasien sebelum dan setelah mengonsumsi obat. Jadi sebelum mengonsumsi obat, kita cek tekanan darahnya. Setelah mengonsumsi obat, kita cek lagi tekanan darahnya. Kira-kira yang kita cek, orangnya ini sama enggak? Jika si A dicek sebelum minum obat, maka si A akan dicek lagi setelah minum obat. Berarti orangnya sama. Maka ini adalah per sample t-test. Yang kedua, menilai performa komputer sebelum dan setelah dilakukan upgrade RAM. Jadi komputer tersebut sebelumnya dicek, setelahnya dicek lagi. Komputernya sama. Ini juga per sample t-test. Selain itu, misalnya kita mau membandingkan skor tes matematika berbasis kertas sama berbasis komputer pada siswa yang sama. Orangnya ini juga sama. Jadi disuruh ngerjain lewat kertas, setelah itu disuruh mengerjakan lewat komputer. Gimana hasilnya? Orangnya ini masih sama. Maka ini menggunakan per sample t-test. Kalau orangnya berbeda itu seperti apa? Misalnya kita mau membandingkan 2 kelompok data. Yang pertama adalah anak kelas A misalnya, yang kedua anak kelas B. Apakah orang-orang yang ada di kelas A ini sama dengan yang ada di kelas B? Tentu berbeda. Itu yang kita sebut sebagai orangnya beda, gitu ya. Kalau orangnya beda, maka pengujiannya bukan per sample t-test, tetapi independent sample t-test. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, di dalam pengujian per sample t-test, ini tentunya ada pengujian 2 arah, 1 arah kiri dan 1 arah kanan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah secara umum rumus untuk pengujian rata-rata untuk sampel berpasangan. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada terletak di hipotesisnya.
Kalau pengujian hipotesisnya dua arah, berarti H0-nya μ1 sama dengan μ2. Untuk H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Kalau satu arah kiri, berarti μ1 kurang dari μ2. Kalau satu arah kanan, H1-nya μ1 lebih dari μ2. Langkah kedua sama, kita tentukan alfanya. Bedanya tadi ya, untuk alfanya, kalau dua arah berarti alfanya dibagi dua, tapi kalau satu arah tidak perlu dibagi dua. Kemudian kita akan menghitung statistik ujinya, rumusnya sama semua. Nah, yang berbeda ada di kriteria penolakan. Jadi kalau dua arah, kriteria penolakannya itu ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Kalau satu arah kiri, kriteria penolakannya ada di kiri saja. Kalau satu arah kanan, kriteria penolakannya ada di sebelah kanan saja. Ini adalah keterangan untuk rumus tadi ya. Kita baca lagi rumusnya, T sama dengan D bar dibagi standar deviasi D per akar N. Jadi kita punya data kelompok 1, kemudian kita punya data kelompok 2. Selisihnya kita sebut sebagai D bar. Kemudian standar deviasi dari selisih tadi itu kita sebut sebagai SD atau standar deviasi dari D. Kemudian N ini adalah banyaknya pasangan data. Ada berapa pasang data? Seperti itu. Kita langsung saja ke contoh soal. Sebuah penelitian di bidang pendidikan matematika dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pemecahan masalah matematis peserta didik pada materi statistika. Diberikan perlakuan dengan memberikan soal pada tes awal atau kita sebut pretest dan tes akhir atau post-test dengan rincian sebagai berikut. Dengan menggunakan alfa 5%, apakah ada perbedaan nilai pretest dan post-test? Oke. Untuk perhitungan manual ini kita bisa menghitungnya dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Oke. Kita copy datanya ke Excel dulu. Setelah kita copy, maka kita akan menghitung nilai statistik ujinya. Kita lihat lagi tadi rumus statistik ujinya itu apa. Ini ya rumusnya tadi. Oke. Rumusnya adalah T sama dengan D bar per standar deviasi D per akar N. Oke. Karena D bar itu kan rata-rata dari D atau rata-rata dari selisih. Maka kita cari dulu selisihnya. Selisih sama dengan nilai akhir dikurangi nilai awal. Nilai post-test dikurangi nilai pretest. Sama dengan B2 min A2. Kemudian kita enter. Letakkan kursor kalian di sebelah pojok kanan. Kemudian ada tanda plus muncul. Kita klik 2 kali. Maka otomatis yang ke bawahnya akan dihitung selisihnya juga. Selanjutnya kita hitung nilai rata-ratanya. Kita namai D bar. Sama dengan average kurung buka tadi kolom C. Angka 15 ini kita klik, kemudian kita bisa menggunakan Shift CTRL panah ke bawah. Maka otomatis dia akan ngeblok ke angka paling bawah gitu ya. Kemudian kita berikan kurung tutup, enter. Sudah ketemu nilai D barnya atau rata-rata dari selisih. Kemudian kita akan mencari nilai standar deviasi dari D dengan function sama dengan STDEV titik. Ini kan ada dua ya. Kalau titik P itu untuk menghitung standar deviasi dari populasi, kalau titik S itu untuk menghitung standar deviasi dari sampel. Kita gunakan yang sampel. Oke, harusnya diklik 2 kali. Sama dengan STDEV titik S, kita klik 2 kali. Tik-tik. Oke. Kemudian yang kita cari standar deviasinya mana? Kolom C atau selisih tadi. Kita klik angka 15, CTRL Shift panah ke bawah. Kemudian kurung tutup. Oke. Setelah itu kita akan menghitung banyaknya data ini tadi ada berapa? N-nya ada berapa? N-nya sama dengan
gunakan function count, C-O-U-N-T, kurung buka. Pretest dan post-test kan ini jumlahnya sama ya, banyaknya data. Maka kita cukup count-nya di salah satunya saja, karena yang ditanyakan itu hanya pasangan data, gitu ya. Oke, ketemu N-nya itu ada 10. Maka kita lanjutkan mencari nilai T. T itu tadi rumusnya adalah sama dengan D bar, kita klik D bar, dibagi standar deviasi per akar N. Kita kasih kurung dulu ya. Standar deviasinya tadi sudah ada, per akar itu SQRT atau square root, kurung buka, N, kurung tutup, enter. Maka ketemu nilai T-nya yaitu 7,953 ya, kalau kita bulatkan. Oke. Selanjutnya, setelah kita tahu nilai T-nya ya, kita susun dulu hipotesisnya. Tadi nilai T-nya adalah 7,953. Untuk jawaban soal nomor 1, oke, kita buat tempat kosong dulu. Ini tadi pengujiannya adalah per sampel t-test. Karena kita ingin tahu apakah ada hubungan, apakah ada perbedaan nilai. Maka yang dicari adalah nilai rata-rata ya. Parameternya adalah rata-rata. Oke, kita gambar dulu untuk memudahkan nanti ya. Karena dua arah, maka kita arsir sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, ini tadi ujinya kan T, maka yang kita bandingkan nanti nilai T tabel. Ini minus T, karena ada kiri dan kanan atau dua arah, maka alfanya dibagi 2. Titik koma derajat kebebasan. Yang sebelah kanan T tapi positif, alfa per 2 titik koma derajat kebebasan. Oke. Kemudian di sini kita tulis lagi kalau minus T alfa per 2, alfanya tadi berapa? Alfanya 5%. Berarti 0,05 dibagi 2. Derajat kebebasannya adalah N-1. Tadi datanya ada berapa? 10. 10 minus 1. Yang di sini sama, sebelah kanan T 0,05 dibagi 2 titik, 10 min 1. Jadinya yang kiri minus T 0,025 titik, 9. Yang kanan T 0,025 titik, 9. Oke, sekarang kita akan menuliskan hipotesisnya dulu. Langkah pertama pengujian hipotesis ya. H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2. H1-nya titik 2 ya. Mu1 tidak sama dengan mu2. Kemudian alfanya tadi berapa? Kita tulis lagi, alfanya adalah 5%. Kemudian yang ketiga ada statistik, kita sebutnya hitung atau statistik uji. Statistiknya tadi rumusnya apa? T sama dengan D bar per standar deviasi per akar N. Standar deviasi dari D ya. Hasil akhirnya tadi berapa? Kita cek dulu. 7,953. 7,953. Oke, setelah ketemu nilai statistik hitungnya, maka kita akan mencari nilai dari statistik tabelnya. Ya. Kita tulis dulu daerah penolakan, tolak H0 jika yang di sebelah kiri T kurang dari minus T. Langsung saja ya, karena tadi udah kita hitung 0,025 titik, 9 atau T lebih dari T 0,025 titik,
9. Kita cari nilai T-nya ini di Excel ya. Nilai kita tulis T-tabel. T-tabelnya itu sama dengan menggunakan function T.inv. Kurung buka nilai probabilitas yang kita cari. Langsung saja, tadi kan 0,025. Di laptop saya, titiknya, komanya itu titik. Jadi 0,025. Ini disesuaikan dengan laptop masing-masing. Kalau misalnya komanya di laptop kalian koma, maka gunakan 0,025. Kemudian kita lihat di sini, ini kan muncul fungsinya dari Excel ya, T.inv kurung buka probability. Pemisahnya di sini titik koma. Setelah probability ini kan ada titik koma. Berarti di laptop saya menggunakan titik koma. Kalau di laptop kalian pemisahnya adalah koma, ya diikuti saja. Sesuaikan dengan laptop masing-masing. Derajat kebebasannya tadi adalah 9. Kurung tutup. Enter. Jadi T-tabel yang dikeluarkan oleh Excel ini adalah T-tabel yang ada di sebelah kiri. Berarti yang di sebelah kanannya nilainya sama, tinggal tandanya diganti positif. Minus 2,262. Minus 2,262. Ya. Mana tadi? Sini. Tolak H0 jika T kurang dari minus 2,262 ya tadi. 262 atau T lebih dari 2,262. Kita lihat nilai T kita 7,9. 7,9 apakah kurang dari minus 2? Tidak, 7,9 lebih dari ini ya. Berarti memenuhi kriteria penolakan. Nilai T memenuhi kriteria penolakan H0. Maka H0 ditolak. Gini ya. H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, lalu simpulannya apa? H0-nya ditolak. Berarti kan H0 ditolak. Yang benar ada di H1. Kita ke pertanyaan tadi. Pada tes awal dan tes akhir, apakah ada perbedaan nilai pretest dan posttest? Ada bedanya nggak nilainya? Berarti karena yang benar ada di H1 tidak sama dengan, berarti ada perbedaan. Oke, maka kita simpulkan. Dengan alfa sama dengan 5%, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai pretest dan posttest. Oke. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan perhitungan menggunakan SPSS. Oke, ini SPSS-nya. Kemudian di bagian sini ada data view sama ada variable view. Kita klik di bagian variable view yang di sebelah kanan. Kemudian di bagian name, ini adalah nama variabelnya. Misalnya yang satunya pretest, yang satunya lagi saya tulis posttest, gitu ya. Tipe datanya pretest posttest itu adalah angka, maka kita pilih
numerik. Misalnya dia bentuknya adalah laki-laki, perempuan, itu kan bukan angka ya. Maka nanti kita bisa memilih string ini. Oke. Next, width ini adalah panjangnya angka. Angka kita itu berapa? Misalnya hanya 20, berarti sebenarnya panjangnya cukup 2 saja itu bisa. Tapi ini kita biarkan saja 8. Kemudian desimal, ini angka di belakang koma. Apakah ada koma-komanya? Karena saya tidak ada, ini saya tulis koma-komanya, yang satunya 0 ya. Oke, yang satunya ini saya kasih 1, biar kalian tahu perbedaannya antara desimalnya ada 0 sama 1 nanti gimana. Oke, kemudian ke label. Label ini adalah tempat untuk kita menuliskan keterangan. Pretest itu mau dikasih keterangan apa? Kalau mau dikasih keterangan, ditulis di bagian label. Kayak gitu. Kemudian value ini, misalnya laki-laki perempuan, itu kan bentuknya kategori. Nah, kalau kategori nanti value-nya ini bisa diisi. Setelah itu, skala pengukurannya, measure ini kita klik, karena dia bentuknya adalah scale, maka kita klik ini scale, kita pilih scale. Kemudian kita masuk ke bagian data, kita klik data view. Setelah kita klik data view, kita masukkan angkanya tadi ya, nilai pretest sama posttestnya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita klik analyze, kemudian compare min, pilih per sample t-test. Kemudian kita masukkan posttest dulu. Oke, setelah itu kita klik pretest, kemudian kita masukkan. Kita klik OK. Maka akan muncul output seperti berikut ini. Oke, untuk outputnya kita copy dulu. Kita screenshot ya. Kita masukkan di Excel tadi. Supaya kelihatan angkanya itu sama atau tidak. Oke, kita ke Excel tadi. Kita paste dulu. Nah. Hasil perhitungan antara menggunakan Excel, kita hitung manual, dengan output yang ditampilkan oleh SPSS itu adalah sama. Ini ya, 7,953. Kalau kita menghitung manual dengan kalkulator misalnya, mungkin hasilnya agak sedikit berbeda, karena biasanya pembulatan yang kita gunakan itu ngefek ke hasil akhirnya. 7,953. Untuk output SPSS ini, cara membacanya ada dua. Yang pertama, kita bandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, sama seperti ngitung manual tadi. Atau yang kedua, kita cukup melihat dari nilai SIG titik. Ini, yang ada di sebelah kanan. Ini kan tulisannya 0,000. Kita cek berapakah nilai dari SIG titiknya. Kalau nilainya ini lebih dari 0,05 atau nilai alfa yang kita gunakan, alfanya tadi kan 5%. Karena alfa yang kita gunakan adalah 5%, maka apakah 0,00 ini lebih dari 0,05? Tidak. Karena tidak, maka jawabannya adalah tolak H0. Oke. Kalau nilainya SIG titik kurang dari 0,05, itu hasilnya tolak H0. Tapi kalau lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0. Ini ya. Kita tulis dulu. Tadi nilai yang kita bandingkan yang pertama tadi T hitung dibandingkan dengan T tabel. Yang kedua, nilai SIG titik dibandingkan dengan nilai alfa. Jika SIG titik ini lebih besar dari alfa, maka gagal tolak H0.
Oke, berarti kalau alfa yang kita gunakan 5%, SIG titik lebih dari 0,05. Itu kita sebut gagal tolak H0. Nilai kita tadi, SIG titik, itu sama dengan 0,000. Berarti SIG titiknya apakah lebih dari 0,05? Tidak. Karena tidak, berarti kesimpulannya adalah tolak H0. Oke, untuk soal nomor 2 silakan bisa dicoba untuk dihitung secara mandiri ya, sebagai latihan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.